manusia ini pernah direndahkan, pernah dihina oleh makhluk yang bernama iblis. Surat Al-A'raf ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul azim. Ini ada cerita tentang iblis yang meremehkan manusia. Jadi ketika Allah itu memerintahkan kepada iblis untuk menghormati, untuk bersujud kepada Adam, iblis itu gak mau. Kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam seperti dengan perintahku? Kemudian iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, dan Engkau ya Allah menciptakan manusia dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Guru besar kesombongan adalah iblis. Kalau kita punya sifat sombong, itu artinya kita muridnya siapa, Bu? Ada pelajaran dari tanah yang harus kita ambil. Allah menurunkan ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Satu ayat apa, Bu? Qauliyah, satu ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang ada di alam semesta ini. Karena manusia itu dibuat dari tanah, dan manusia pernah diremehkan oleh iblis karena kita dibuat dari tanah. Sekarang kita cari apa kebaikan tanah. Ini ayat-ayat kauniyah yang harus kita baca. Apa kebaikan tanah? Yang pertama, tanah itu dermawan. Tanah itu punya sifat ihsan. Ihsan itu apa? Kalau diberi sesuatu, dia akan memberi lebih. Tanah itu seperti itu, Bu, sifatnya, Bu. Tanah itu punya sifat ihsan. Dia itu suka memberi lebih banyak dan lebih baik. Jagung satu dimasukkan ke tanah, kemudian nanti akan muncul tanaman jagung, kemudian akan banyak jagung yang keluar dari pohon itu. Itulah kebaikan tanah yang harus kita contoh, yang harus kita pelajari, yaitu apa? Tanah itu selalu memberikan yang lebih baik, tanah yang subur. Maka jadilah orang mukmin itu ibarat tanah yang subur. Ketika ditanami, dia akan menghasilkan buah, menghasilkan bunga, menghasilkan tanaman hias yang harganya mahal-mahal. Itulah kebaikan tanah. Tanah itu memberikan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Seperti kalau kita berdoa itu loh, Bu. Kalau kita diberi kebaikan, diberi sesuatu, kan jawabannya jazakumullahu khairan kasiro. Apa lagi, Bu? 1, 2, 3. Jazakumullahu khairan kasiro. Semoga Allah membalas kepadamu yang lebih baik dan lebih banyak. Yang kedua, tanah itu punya kebaikan apa? Dia itu bisa menghilangkan dan menyimpan bau busuk.
Sifat tanah itu apa, Bu? Menyimpan bau busuk, tidak mengumumkan, tidak menyebarkan bau busuk. Berarti yang pertama, kalau kita itu manusia itu makhluk ciptaan Allah, bahannya tanah, kita harus mencontoh sifat tanah, yaitu menutup aib orang lain. Jenengan kalau ada aib tetangga itu jangan sampai kalau tersebar itu dari mulut panjenengan. Kalau ada keburukan di dunia ini tentang teman kita, tentang sahabat kita, kalau itu berita nyebar, jangan sampai salah satu yang menyebarkan adalah mulut kita, Bu. Jadi itu sifat tanah itu apa? Menutup aib orang lain kecuali untuk keperluan hukum. Ketika kita diminta kesaksian, apakah ibu itu melakukan ini? Dalam konteks orang itu mencari keadilan di bidang hukum, kita boleh mengatakan, oh iya betul, saya melihat ibu itu melakukan ini, ibu itu, bapak itu melakukan ini. Itu karena konteks hukum. Rasulullah pernah bersabda, man satara ala muslim fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ibu bapak, kalau kita di akhirat saat masa penghitungan amal, kok ada sesuatu yang Allah itu menutup, berarti itu tidak dihitung. Jadi misalnya berarti itu sudah dimaafkan. Jadi ketika kita menutup aib orang lain itu salah satu yang menjadikan Allah memaafkan kesalahan kita, Bu. Kalau kita punya kesalahan kok Allah menutup di hari Yaumul Hisab, berarti itu dianggap tidak ada. Jadi ibu-ibu bapak, nek jenengan pengen dosa-dosa kita itu dimaafkan dan nanti tidak dihitung di hari penghitungan amal, salah satunya adalah jangan suka menyebarkan aib orang lain. Pokoknya ada berita buruk jangan mulut kita. Kalau ada berita baik, mulut kita menjadi ikut berperan itu baik. Besok malam Rebo mulai pengajian. Salah satunya mulut kita, Bu, yang menyebarkan itu menyebarkan kebaikan. Ketika orang itu datang ke pengajian, ikut jenengan yang menyebarkan ikut dapat pahalanya. Sifat tanah yang tadi artinya menyimpan bau busuk itu apa? Orang mukmin itu memaafkan orang lain. Ketika orang lain itu berbuat busuk kepada kita, kita harus bisa menghilangkan, melenyapkan, kemudian memusnahkan. Kalau ada bangkai masuk ke tanah kan lama-lama kan bangkai itu sudah dimusnahkan, baunya hilang. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah ngendika khudil af wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Maka hendaklah engkau menjadi orang yang pemaaf, kemudian ajaklah orang berbuat baik dan jauhi orang-orang bodoh. Yang kedua, sifat tanah yaitu menyimpan bau busuk, menghilangkan bau busuk. Yang terakhir, yang paling dramatis, tanah itu walaupun diinjak-injak, dia tetap memberi manfaat. Gitu, Bu. Tanah itu dibuangi, tetap memberi manfaat. Rasulullah ngendika khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ada pepatah dalam bahasa Arab, man as'adun nas, man as'adan nas. Siapakah orang yang paling berbahagia? Yaitu orang yang bisa membahagiakan orang lain.